Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi trigonometri, khususnya tentang sudut-sudut istimewa, supaya memudahkan kalian dalam mempelajari vektor dan nanti ilmu yang lainnya. Nah, terkait sudut-sudut istimewa, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah sinus. Sinus atau bisa disingkat dengan sin. Kemudian kosinus yang bisa disingkat dengan kos, dan yang ketiga adalah tangen yang bisa disingkat dengan tan. Terkait lambang-lambang sudut, di sini ditampilkan 4 lambang sudut yang harus kalian ingat juga. Yang pertama adalah alfa, kedua beta, yang ketiga gamma, dan yang terakhir adalah theta. Langsung ke bagaimana cara menentukan sudut. Misalkan ada segitiga siku-siku yang kita ketahui sudut siku-sikunya adalah 90 derajat, dan total segitiga siku-siku memiliki sudut 180 derajat. Tetapi kita tidak bisa memastikan sudut ujung sebelah kanan dan sudut ujung atas sebelah kiri itu memiliki sudut 45 derajat. Itu tidak bisa dipastikan, bisa lebih ataupun bisa kurang. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara menggunakan sinus, kosinus, atau menggunakan tangen. Untuk memudahkan memahami, misalkan garis bawah diberi lambang A, kemudian garis pinggir sebelah kiri diberi lambang B, dan garis miring diberi lambang R. Misal kita ingin mencari sudut sebelah kanan dan sudutnya diberi lambang theta. Kita bisa menggunakan sin dengan cara sin theta sama dengan depan dibagi miring. Maksudnya apa? Depannya theta dibagi miringnya theta. Dan bisa kalian singkat dengan sin demi, yaitu sin theta sama dengan depan dibagi miring. Dan untuk mencari menggunakan cos, kita bisa menggunakan samping dibagi miring atau bisa disingkat dengan cosami. Berarti nanti cos theta sama dengan samping dibagi miring dari theta tersebut. Dan yang terakhir adalah tan. Tan bisa disingkat dengan tan desa atau bisa dikatakan dengan depan dibagi samping. Bisa mencarinya dengan depannya theta dan sampingnya theta. Langsung ke sin. Sin theta depan dibagi miring. Berarti depannya theta adalah B dan miringnya adalah R. Untuk mencari sin theta sama dengan B dibagi R. Sama halnya dengan cara mencari menggunakan cos. Cos theta sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya adalah A dan miringnya adalah R. Berarti cos theta sama dengan A per R. Dan tan theta juga sama, depan per samping. Otomatis berarti hasilnya adalah B dibagi A. Langsung ke aplikasinya. Misalkan A tadi saya beri angka 3 cm dan untuk B diberi angka 4 cm. Otomatis R-nya itu tidak bisa kita asal-asalan. Kita bisa menggunakan persamaan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat yang hasilnya adalah 5 cm. Kita bisa memasukkannya dengan angka-angka yang sudah kita ketahui. Sin theta sama dengan B per R. Cos theta sama dengan A per R dan tan theta sama dengan B per A. Untuk sin theta B per R berarti hasilnya adalah 4 dibagi 5 sama dengan 0,8. Sedangkan untuk cos theta yang pembagiannya adalah A dibagi R, berarti nilai A3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Dan yang terakhir untuk mencarinya menggunakan tan theta, otomatis berarti 4 dibagi dengan 3 hasilnya 1,33. Dan ini kita belum bisa mengetahui berapa sudutnya. Dengan cara apa kita bisa mengetahui sudutnya? Kita kan ingin mencari tetanya saja. Kita fokus ke sin terlebih dahulu. Sin theta sama dengan 0,8. Kita ingin mengetahui tetanya saja. Otomatis sinnya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sin yang tadinya pangkat 1 positif ketika berubah ruas menjadi pangkat negatif 1. Atau bisa ditulis dengan arcus sin. Sin negatif 1 0,8 atau arcus sin 0,8, dan ini bisa kita cari menggunakan kalkulator ilmiah.
yang hasilnya adalah theta sama dengan 53,1 derajat. Dan ketika kita mencari cos theta atau tan theta, pasti hasilnya sama karena kita mencari sudut yang sama. Cos theta sama dengan 0,6. Ketika kita ingin mencari tetanya saja, berarti akan menjadi cos pangkat negatif 1 0,6 atau arcus cos 0,6 yang hasilnya adalah ketika menggunakan kalkulator ilmiah itu 53,1 derajat juga. Tan theta 1,33 dan ketika menggunakan kalkulator ilmiah yang hasilnya arcus tan 1,33 menghasilkan theta sebesar 53,1 derajat. Berarti sudut yang kita cari, sudut theta besarnya 53,1 derajat. Seperti itu. Nah, di sini sekarang saya akan menampilkan sudut-sudut istimewa. Untuk sin alfa, cos alfa, dan tan alfa, dan sudutnya dilambangkan dengan alfa. Ketika kita mengetahui sin alfa sama dengan 0, berarti alfanya diubah menjadi arcus sin 0, itu menghasilkan 0 derajat. Sama halnya ketika kita mendapatkan sin alfa sama dengan 1/2, berarti ketika kita ingin mengetahui alfanya adalah 30 derajat. Berarti 1/2 akar 2 juga hasilnya 45 derajat. 1/2 akar 3 hasilnya 60 derajat. Dan untuk sin alfa sama dengan 1, ketika kita ubah menjadi arcus sin 1, itu alfanya sama dengan 90 derajat. Untuk cos alfa itu kebalikan dari sin alfa. 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, setengah, dan 0. Sedangkan untuk tan alfa adalah pembagian antara sin alfa dan cos alfa. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 1/3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. Dan 1 dibagi 0 hasilnya tak hingga. Maksudnya apa? Ketika kalian nanti mengetahui tan alfa sama dengan 0, berarti alfanya itu adalah 0 derajat. Kalau misalkan tan alfa sama dengan akar 3, nah berarti alfanya itu adalah 60 derajat. Di sini ada tabel untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan di sana juga ada derajat-derajat beserta ada angka-angka yang untuk mendapatkan derajat tersebut. Untuk mendapatkan sudut tersebut baik untuk sin alfa, cos alfa, maupun untuk tan alfa. Apa sih kuadran 1? Apa sih kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada tabel, ada lingkaran. Satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Dan garis vektor atau garis sudut ini bisa dibilang adalah sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa? Ketika 0 derajat itu sumbu X, ke atas 90 derajat adalah sumbu Y. Selanjutnya adalah sumbu negatif X dan yang di bawah sumbu negatif Y. Dan derajat-derajatnya bisa kalian lihat. Menjadi lingkaran utuh menghasilkan 360 derajat. Untuk kuadran 1, sin, cos, dan tan itu nilainya positif. Sedangkan untuk kuadran 2 hanya sin yang nilainya positif. Kuadran 3 hanya tan yang nilainya positif, dan kuadran 4 yang hanya cos nilainya positif. Terkait informasi lebih lanjut nanti akan diberikan di grade selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.